Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Wali Songo Semarang, yang kami hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana, panitia dan peserta lomba yang semangatnya luar biasa, dan hadirin semua yang berbahagia. All praises to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us mercies and blessing so we can participate in this speech UIN Wali Songo Dakwah Competition in 2023 in good condition and happy situation. Salawat and salam always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness, from Jahiliyah era to Islamiyah era, namely Islam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, perkenalkan saya Cita Widilia dari MAN 2 Jepara yang akan menyampaikan dakwah yang berjudul Membentuk Generasi Insan Qur'ani. Generasi insan Qur'ani adalah generasi yang mengambil petunjuk dari Al-Quran sebagai pedoman hidup. Mereka tidak hanya membaca dan menghafal, tetapi mereka juga memahami dan mengamalkannya dalam setiap aspek kehidupan mereka. Tahukah kalian pentingnya membentuk generasi insan Qur'ani? Pentingnya membentuk generasi insan Qur'ani tidak dapat diragukan lagi. Al-Quran adalah sumber kebijaksanaan dan pedoman hidup yang abadi. Di dalam Al-Quran, kita bisa menemukan solusi untuk setiap permasalahan dan pedoman untuk menghadapi tantangan kehidupan yang sedang kita jalani maupun yang akan kita jalani. Oleh karenanya, memperkenalkan, mengajarkan, dan mengimplementasikan Al-Quran kepada generasi muda sangatlah penting. Terlebih di era Society 5.0 sebagai pedoman dan benteng degradasi moral generasi muda kita. Bagaimana cara membentuk generasi insan Qur'ani? Membentuk generasi insan Qur'ani terbagi menjadi 3. Pertama, kita perlu memberikan pendidikan agama yang kokoh dan mendalam bagi generasi muda. Generasi masa depan harus diberikan kesempatan untuk mempelajari Al-Quran secara menyeluruh, memahami maknanya, dan mengenal sunnah Rasulullah dengan benar sesuai ahli sunnah wal jamaah. Kedua, menampilkan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda cenderung meniru apa yang mereka lihat dan apa yang mereka jumpai. Bahasa kita saat ini, mereka meniru sesuatu yang viral atau viral saat ini. Maka viralkanlah akhlak-akhlak Qur'ani dengan menunjukkan nilai-nilai kejujuran, keteladanan, sikap rendah hati, toleransi, moderasi, dan menjauhi sikap liberal dan radikal. Sebagaimana kisah Luqman dalam mendidik anaknya, Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu ibnihi wa huwa ya'idhuh, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Dan dilanjutkan ayat ke-14.
Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu al-ayah. Shadaqallahul azim. Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sangatlah jelas bagaimana Al-Quran mengajarkan kita tentang apa yang dulu diajarkan kepada generasi muda, yaitu menyembah Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketiga, kita perlu menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya generasi insan Qur'ani dengan mengajak dan mengarahkan mereka tumbuh dan berkembang melalui lembaga, institusi pendidikan yang benar, yang mengamalkan dan membumikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari seperti di UIN Wali Songo Semarang ini. Betul? Betul apa tidak? Ya jelas betul dong. Maka dari itu, pelajarilah Al-Quran dengan sempurna. Jangan setengah-setengah, apalagi setengah-setengah dalam memahami. Karena dapat membahayakan diri kita semua dan orang lain. Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, kita harus terus berdoa kepada Allah agar diri kita dijadikan pemuda Qur'ani yang kuat, yang bisa memberikan kontribusi dalam membangun peradaban manusia di negara kita tercinta Indonesia ini. Amin Allahumma amin. Demikianlah yang saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.